Yang pertama Ustadz, pertanyaannya bagaimana hukum mengubah kesepakatan akad karena sudah mampu. Pertama beli rumah dengan mencicil, setelah mampu merubah jadi bayar cash. Ya. Bagus dia sebut contohnya ya. Kalau dia baca merubah kesepakatan saya, nanti saya nggak bisa jawab. Bentuknya bagaimana? Ya, merubah kesepakatan itu banyak. Ya, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Tapi kalau seperti itu tadi, dia asalnya akad cicil ya. Ya. Dia rubah kesepakatan, berubah menjadi apa? Dia selesaikan langsung sebelum, misalnya ini akad 1 tahun. Baru 6 bulan dia sudah beresin semuanya. Terus dia minta, biasanya dia minta kepada pihak pemodal supaya dikurangi harganya. Ya kan? Sebab harga yang ada itu harga kalau dia bayar sampai 1 tahun. Ini baru 6 bulan dia bayar. Apakah itu boleh atau tidak? Jawabannya itu boleh menurut pendapat yang lebih kuat. Itu ada satu masalah di pembahasan riba namanya ba' wa ta'ajjal. Turunkan sebagian harga dan bayar cepat. Itu ada silam pendapat yang benarnya itu boleh. Dan itu dari bentuk sama-sama meringankan. Karena dasarnya ada waktu itu, ada waktu dan ada tambahan harga itu seimbang ya. Harganya lebih daripada cash karena ada tambahan waktu. Ada diberi waktu luang. Jadi si pembeli memang dia agak rugi dari sudut harga agak tinggi, tapi si penjual dia rugi karena dia beri waktu luang. Ya, jadi ketika sama-sama mengambil kemanfaat dan menanggung rugi dalam hal itu tidak bertentangan dengan prinsip jual beli di dalam syariat. Dan itu diperbolehkan. Ya, berikutnya Ustadz, bagaimana hukum meminjam uang asing? Bila saat meminjam $100, harga rupiah 13.000, jadi meminjam 1.300.000. Saat mengembalikan $100, harga rupiah 14.000, jadi pengembalian 1.400.000. Terdapat selisih, bagaimana hukumnya Ustadz? Dia kembalikan dengan mata uang yang dia pinjam. Kalau dia pinjam dolar, dia kembalikan dalam bentuk dolar. Dia pinjam rupiah, dia kembalikan dalam bentuk rupiah. Jelas ya? Itu yang paling adilnya. Itu yang paling adilnya. Ya kalau saya pinjam $100, maka saya kembalikan $100. Saya tidak punya $100, begitu mau mengembalikan, maka saya hitung harga $100 di hari itu. Karena terjadi sarf. Dan sarf itu disyaratkan di hari itu, tidak boleh di hari sebelumnya. Kalau tidak masuk di dalam pembahasan riba. Jelas ya? Baik. Ya, berikutnya Ustadz, tentang solusi permodalan umroh. Dengan uang muka 5 juta langsung berangkat, maka sisa pembayaran dicicil setelah pulang di Indonesia. Apakah hal itu diperbolehkan dalam syariat dan bagaimana kiat-kiatnya dalam mencicil tersebut agar terhindar dari pelanggaran syariat? Nah, ini saya nggak tahu bagaimana bentuknya. Harus diterangkan oleh penanya bentuk yang dia lakukan bagaimana. Iya. Ketika dia melebihkan harga itu, kelebihan harga itu atas dasar apa? Bentuk akadnya apa? Nah, itu semuanya berpengaruh ya, dan saya tidak bisa menjawab kalau itu tidak diterangkan. Ya wallahu ta'ala alam. Iya. Pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan tentang tukar menukar emas. Yang pertama Ustadz, tukar menukar emas dengan ada sertifikat. Yang pertama, anak pedagang emas dalam transaksi mengenai tukar emas dengan emas, jumlahnya sama, namun dalam pertukaran ada biaya sertifikat. Apa hukumnya Ustadz? Misalnya biaya sertifikat senilai Rp20.000. Hal-hal yang terkait dengan sertifikat itu hal yang sedikit dimaafkan. Ya sebenarnya dia tidak berpengaruh ya, karena akadnya pada dasarnya emas dengan emas. Ini tidak ada kekeliruan di sini. Terkait dengan sertifikat itu, kalau itu perkara yang lumrah biasa di tengah manusia, maka itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Nah. Yang berikutnya Ustadz, kalau dikenakan biaya potongan, jadi anak tukar gelang emas 10 gram dengan gelang emas juga 10 gram, namun ada bayar tambahan 100.000 dikarenakan terkena biaya potongan per 1 gram Rp10.000. Oh itu nggak boleh ya, masuk itu tidak sama namanya. Disyaratkan kalau emas dengan emas, 2 barang ribawi, satu illah, satu jenis, disyaratkan 2 syarat. At-tamathul wa taqabud. Harus sama dan saling cash.
Jadi kapan ada pelebihan walaupun 100.000 itu masuk dalam riba. Ya, lanjut dua pertanyaan tentang kartu kredit. Yang pertama Ustadz, bagaimana bila ada bank syariah memberikan kartu kredit dengan rincian tidak berbunga? Yang kedua, tidak memberi denda keterlambatan bayar cicilan. Hanya biaya bila terlambat bayar cicilan akan dikenakan biaya tambahan yang jumlahnya tetap. Apakah kredit dengan cara ini diperbolehkan atau tidak? Bagaimana caranya? Kalau terlambat dibayarkan? Akan dikenakan biaya bulanan yang jumlahnya tetap. Dasarnya biaya bulanan itu apa? Tidak disebutkan. Nah itu tambahan sebenarnya. Ya, jelas ya? Itu tambahan. Cuma itu tadi saya bilang, jangan terpengaruh dengan kalimat-kalimat. Hakikatnya, ya, dia pakai kartu kredit, ngambil 10 juta. Katanya tidak ada bunga. Baik, bunga itu istilah ya. Tapi ada biaya tambahan bulanan. Sama saja, mau disebut bunga, biaya tambahan sama saja. Itu masuk dalam riba. Dan itu tidak diperbolehkan. Baik. Ya. Yang berikutnya Ustaz. Saya bekerja di perusahaan kredit syariah tanpa riba. Untuk membantu umat Islam membutuhkan agar tidak terjerumus dalam riba. Nah, saya bekerja sama dengan sebuah bank syariat dengan MOU perjanjian itu: 1. Murni jual beli. 2. Menghilangkan bunga, denda, sita, penalti. 3. Menghilangkan asuransi. Dan alhamdulillah bank syariat itu sepakat dengan MOU kami. Pertanyaannya, bagaimana boleh kita kerjasama dengan bank syariat tersebut dengan riba yang sudah dihapus tersebut? Jadi bank syariah itu jangan tuh sentimen ya ke bank syariah. Iya. Walaupun hakikatnya orang yang masuk di yang nama-nama syariah itu ada 3 orang. Ada satu dia betul mau syariah, betul. Dia mau syariah. Iya. Yang kedua mau untung saja. Syariah cuma label. Syariah cuma apa? Cuma label. Dan yang ketiga, dia murni bisnis. Dia murni untuk apa? Bisnis. Ya, dia masuk di dalam syariat, dia ikuti peraturan. Tapi dia kalau yang pertama dasar syariat memang karena dianggap bahwa itu adalah hal yang bagus, membangun perekonomian, meninggalkan riba itu adalah ibadah. Kalau ini tidak, murni bisnis. Ya. Jenis yang pertama niatnya bagus, tetapi kadang ada peraturan-peraturan yang tidak mendukung. 1. Dan yang kedua, kadang dia di dalam permasalahan menekuni jalan syariat itu sendiri, dia kurang memahaminya sehingga jatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan. Makanya seperti ini masih bagus ya. Kalau ada itu harusnya dibantu untuk diluruskan. Tapi kalau jenis yang kedua ini memang jenis yang kedua dan ketiga ini memang orang-orang cari keuntungan. Ya. Apalagi jenis yang kedua itu. Asalnya memang dia tidak ada ini dengan syariat. Karena dia lihat bank syariat lagi ngetren. Setiap bank ada syariatnya. Maka bank yang tadinya memang konvensional tiba-tiba ada nama syariatnya yang lain. Ya. Agar supaya memperhalus saya. Jangan sampai kita ini terlalu dianggap sekuler oleh orang-orang. Ya. Jelas ya? Nah, ini yang berbahaya yang seperti ini sebenarnya. Ya, karena itu kita ketemukan dari sejumlah bank dengan label syariah itu tadi, itu melakukan praktek-praktek ya, mencari tikungan. Jadi paling jago itu kalau ada fatwa keluar dari Dewan Syariah Nasional, fatwanya bagus. Tapi Masya Allah, jago sekali cari tikungan di fatwa itu. Nah, ini tidak benar ya. Karena memang asalnya mereka tidak ada fikih di situ, juga tidak ada etikat yang baik dari sudut ibadah dan keimanan. Dia masuk, akhirnya jatuh dalam kekeliruan-keliruan. Ala kulli hal. Pada apa yang ditanyakan tadi, kalau dia misalnya transaksi pada murni perkara yang halal dan orang yang dia transaksi dengannya hartanya bercampur, ya hartanya bercampur, maka dia ambil dari orang tersebut pada hal yang jelas kehalalannya untuk dia transaksi di situ. Karena ini masuk dalam syarikat, dia bersyarikat namanya di situ. Jelas ya? Dia bersyarikat. Kecuali kalau dia beda, dia antara dua tadi beda perusahaan, cuman
ini memberikan modal, itu insyaallah taala tidak ada masalah, karena dia sama dengan bentuk saya sekarang ada orang A misalnya, A ini punya harta halal, punya harta haram. Dia bantu saya dengan modal. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Nabi SAW mengambil beberapa sok gandum dari orang Yahudi. Beliau gadaikan baju besinya. Orang Yahudi disebut dalam Al-Quran memakan riba, memakan harta manusia dengan cara yang batil. Jelas ya? Bersamaan dengan itu Nabi transaksi dengan mereka. Maka itu gak ada masalah. Jadi sepanjang yang masuk ke dia itu adalah harta yang bercampur, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia memilih harta yang dia minta dari harta yang dipastikan tidak ada jenis riba dan itu, maka itu nggak ada masalah. Tapi ini harus dia harus dia paham peraturan-peraturan agama ya, sehingga kalau dia bicara dengan misalnya ada item tertentu di bank syariah, item tertentu ini contoh misalnya item di kartu kredit. Saya itu sampai sekarang saya belum pernah tahu ada kartu kredit itu sesuai dengan syar'i. Iya, sesuai dengan syar'i. Di item kartu kredit misalnya, dia lihat di sini ada pelanggaran. Oh, dia bilang saya ambil modal tapi jangan dari item kartu kreditnya, dari bentuk yang lain saya. Itu nggak ada masalah. Insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ya, berikutnya Ustadz. Saya bekerja dengan gaji dibayar pakai dolar. Dalam masalah money changer atau pertukaran uang, apakah termasuk riba jika kita memiliki uang dolar yang kita tukar dengan rupiah, namun di tempat pertukaran itu tidak akan dibayar atau ditukar sesuai dengan kurs yang sebenarnya, karena mereka akan memotong persenan pada tiap dolarnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Itu terkait dengan masalah sarf ya. Dia di al-musarafah ketika dia menukar dolar ke rupiah, itu boleh saja. Dan boleh tidak sama nilainya. Satu syarat yang disyaratkan, harus cash pada saat itu juga. Saling pegang. Saling pegang. Jelas ya? Jadi kalau misalnya dia punya dolar, orang di sana tidak ada duitnya cash rupiah, tapi dia transfer, maka dia tunggu. Transfer dulu, baru saya serahkan dolarku. Sebab transfer itu bentuk takabut sebenarnya untuk masa sekarang. Bentuk dari saling cash, tapi dia harus dalam satu majelis, tidak terpisah, supaya tidak masuk di dalam riba nasi'ah. Itu saja yang disyaratkan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Ya, berikutnya Ustaz, saya dapat pinjaman dari teman, modal untuk usaha 5 juta rupiah. Selama belum lunas, 5 juta itu saya bagi fee usaha kepada teman sebesar 2,5% dari 5 juta tersebut. Setelah 5 juta tersebut lunas, saya tidak memberi fee lagi kepada teman saya itu. Apakah diperbolehkan syariat permodalan seperti ini? Ya, sebentar. Tadi awalnya dia sebut pinjaman. Ya, 5 juta. Terus? Selama belum lunas, saya bagi fee usaha ke temannya sebesar 2,5%. Yang ngasih 5 juta itu? Iya. Itu bukan pinjaman. Iya, ini bahasa. Jadi sekarang dia harus perjelas. Kalau dia pinjaman itu kapan dia minta bagi hasil, itu dia harus perjelas akadnya. Kalau pinjaman dia minta 2,5%, itu riba namanya. Kalau dia mau syah bagi hasil, dia rubah akad. Jangan dianggap itu pinjaman, tapi dianggap itu modal, dia masuk dalam usaha. Mudharabah, syirkah, dia bersyirikat. Tapi ingat, kalau persyirikatan, untung sama untung, rugi sama rugi. Jelas ya? Terus bukan 2,5% saja yang dia dapat. Dia harusnya dapat keuntungan sesuai dengan jenis pekerjaannya, apa yang dihasilkan dan seterusnya, apa yang wajar di tengah manusia. Tapi yang tampak tadi itu pinjaman, dia minta keuntungan 2,5%, dan itu hukumnya haram. Itu masuk ke dalam riba qard. Ya, wallahu taala alam. Ya Ustaz, saya bekerja di sebuah pabrik bagian keuangan. Kadang dalam pengerjaan proyek ada kontrak kerjasama pengadaan barang dan jasa. Tapi jika vendor terlambat pekerjaannya, apakah boleh diberikan sanksi berupa denda? Denda itu dipotongnya pembayaran atas jasa mereka. Itu tadi saya sudah terangkan ya. Jadi kalau denda penalti itu terkait untuk mengganti kerugian
yang ditimbulkan karena keterlambatan itu nggak ada masalah. Dia terlambat, saya rugi. Saya denda dia karena itu. Nah, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Tapi disyaratkan dia tidak ada udzur di situ. Kalau ada udzur secara syar'i maka udzurnya diterima. Berikutnya Ustaz, seorang developer properti. Hah? Developer properti. Ya. Meminta jasa agensi penjualan untuk menjual perumahannya pada akad setiap rumah yang terjual. Dikasih fee 5%. Lalu si agensi tersebut meminta agensi penjualan yang lain menjual rumah tersebut, dia beri fee 4% pada agensi-agensi tersebut. Lalu kemudian agensi-agensi masing-masing meminta anggotanya menjual akad dengan fee 3%. Bagaimana hukum masing-masing tersebut? Nggak ada masalah untuk hal itu. Sepanjang dia diwakilkan, wakil itu bertindak sama dengan pemilik. Dia berhak memberi fee sesuai dengan apa yang layak untuk dirinya, apa yang memang diwewenangnya. Nah, baik. Ustadz, di perusahaan saya bekerja memberikan fasilitas motor yang diberikan kepada karyawan. Ya, dengan cicilan tanpa bunga dan sama dengan harga cash. Dengan rentang waktu selama 4 tahun. Sebagian karyawan menjual motor tersebut ke orang lain dengan skema cicilan yang sama dengan harga yang dilebihkan. Dengan ketentuan STNK dan BPKP masih atas nama karyawan sampai 4 tahun si karyawan melunasi ke perusahaan. Bagaimana transaksi tersebut? Gak ada masalah hal tersebut. Itu barang ketika dia miliki, dia ingin menjualnya, jadi dia cicil ya, barang sudah dia miliki. Ingin dia jual cash, ingin dia jual kredit, itu urusan dia. Dan itu tidak dipermasalahkan. Nah, ini Ustadz, bagaimana hukum tukar tambah barang bekas dengan barang baru? Dan apa hukumnya menggunakan cashback? barang bekas dengan barang baru itu boleh saja ditukar sepanjang dia tidak masuk di dalam barang ribawi. Kalau masuk di dalam barang ribawi ada hukum riba. Kalau dia sejenis dan seillah disyaratkan 2 syarat, taqabud dan tamathul. Kalau dia cuman satu illah tapi beda jenis disyaratkan 1 syarat. Disyaratkan taqabud. Kalau dia beda jenis dan illah atau barang ribawi dan selain barang ribawi, maka dia bebas untuk tukar menukar. Saya tidak tahu barang yang ditanyakan barang apa. Adapun cashback itu bentuk dari hadiah. Motifnya apa? Dia beri hadiah. Hadiah itu pembahasan tersendiri. Banyak hukum-hukum di dalamnya. Dan saya tidak bisa menjelaskannya, tidak bisa menjawab untuk pertanyaan global seperti itu. Ya. Ya, berikutnya Ustadz. Penjual sedikit dengan penjual partai besar, harganya berbeda. Apakah diperbolehkan dalam syariat kita? Yang nggak ada masalah, sudah diterangkan ya. Terkait dengan seorang ketika transaksi dia kasih 2 pilihan. Jadi kalau dia beli misalnya 100 harganya begini, kalau dia beli 10 saja harganya begini. Ketika akad terjadi, akadnya itu atas salah satu saja. Atas salah satu. Dan itu tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Nah, ini sepertinya pertanyaan banyak diberikan tentang hukum diskon dalam GoPay Ustaz. Hukum diskon dalam GoPay. Mungkin mudah-mudahan diskon dalam GoPay. Ya. Nah, ini sudah nyebut merek antum ya. Saya sebenarnya itu nggak senang ditanya ada merek-merek yang disebut. Ya, dan ini masalah-masalah transaksi online seperti yang aplikasi itu banyak yang harus diterangkan dulu. Saya tidak ingin memberi jawaban ya tanpa seorang itu memahami kaidah-kaidah dalam pembahasan. Jadi transaksi dalam aplikasi-aplikasi yang seperti itu ada beberapa hal yang perlu diterangkan. Yang pertama terkait dengan masalah hukum wakalah, mewakilkan, hukum-hukum seputar itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah rekening elektronik, rekening virtual. Iya, ini ada hukum tersendiri yang perlu diterangkan. Jadi jangan seorang itu memaksa, oh kalau kamu simpan di situ berarti kamu meminjamkan dia. Itu maksa orang meminjam tidak ada bukti. Jelas ya?
Rekening virtual itu ada hukum tersendiri, dia kayak rekening sendiri, itu perlu diberi rincian. Ya. Dan analogi sederhananya, itu sebenarnya kalau saya katakan ini saya punya ATM nih. Punya ATM, saya titip ke driver, ambil ATM saya. Kapan saya pesan barang, pakai ATM saya untuk beli barang. Boleh atau tidak? Hah? Boleh kan begitu? Nggak ada yang bilang tidak boleh. Ya. Maka itu sudah harusnya terpikir. Jangan gampangan mengatakan, oh ini berarti kita pinjamkan dia. Mana juga ada orang masuk di situ meminjamkan. Orang kaya mau dipinjamin, gimana caranya? Jelas ya? Ini hukum-hukum kadang nggak bagus ya kedengarannya. Karena saya cerita kepada beberapa orang masyayikh jadi hal yang nggak enak karena ditertawain. Kalau ada yang berucap seperti itu. Baik. Kemudian yang berikutnya perlu diterangkan hukum-hukum seputar hadiah. Hukum-hukum seputar hadiah. Hadiah itu ketika seorang membeli barang ada hadiahnya. Ada yang dibolehkan diterima, ada yang tidak dibolehkan diterima. Ada yang masuk dalam hukum riba, ada yang tidak masuk dalam hukum riba. Kemudian berikutnya terkait dengan diskon harga. Itu ada hukum-hukum seputar diskon harga. Jadi kalau saya langsung terangkan langsung dalam transaksi, hukumnya boleh, tidak boleh, nah itu tidak cocok. Saya harus terangkan dulu banyak hal. Nah itu perlu satu tema pembahasan. Mudah-mudahan di waktu lain insya Allah kita jelaskan. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya. Ya, cukup Ustaz. Baik. Ini mungkin yang bisa disampaikan dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Mudah-mudahan apa yang diterangkan ini bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga Allah menganugerahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih. Dan membimbing kita di atas kehidupan dunia ini berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Memberkahi kita pada setiap rezeki yang Allah berikan. Dan memberkahi kita di dalam amalan dan usaha kita. Dan selalu menjadikan kehidupan kita berkah dengan hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.